أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. Jika diwakaf di ayat pertama, akhir ayat pertama huruf ro, maka di sini rohnya wajib dibaca tafkhim, artinya tebal, karena sebelum huruf ro yang diwakafkan ada harokat dhammah. Itu salah satu ciri daripada huruf ro yang wajib dibaca tafkhim. 6. Salah satunya sebelum huruf ro yang sukun atau huruf ro yang disukunkan ada harokat dhammah. Nah, di sini apabila diwasal dari bismillah ke awal surah At-Takatsur, saya membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, jadi jangan dihilangin huruf hamzah, tetap dibaca. Timbul pertanyaan misalnya, kok ketika alhamdulillah seperti al-qari'ah, ketika diwasal Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah, itu beda ya, karena di kalimat al-qari'ah ketika diwasal di situ alif lam ta'rif ya, masuk kepada kategori alif lam qamariyah. Sedangkan di kalimat al-haakum, nah di sini sekalipun mencukupi syarat, nah setiap alif lam bertemu huruf ha ya, dibaca
idhar. Nah ini pun sama, tapi di sini bukan alif lam qamariyah, melainkan idhar mutlak hukum tajwidnya. Karena di sini bukan alif lam ta'rif, melainkan alif lam di sini lam kalimat ya, alif lam kalimat. Karena alha asluhu aliha, asal kalimatnya. Maka ketika diwasol tetap dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim alha. Asni, bentar lagi musim sholat ngebut ya, Ramadan takutnya kebablasan milha kumut, salah yang menurut hukum tajwid salah ya. Mau kita mau ngikutin siapa baca Al-Quran ya, kalau bukan ngikutin tajwid karena udah ada fak-faknya, ada fan-fannya. Kalau baca kitab kuning ya, pakai alat musorot dan sebagainya seperti alfiyah banyak ya. Kalau baca Al-Quran harus ngikutin tajwid. Kayak kemarin terharu tuh. Kemarin ngehadirin acara Khotmil Quran, salah satu daripada alumni Sirajul Khori Pondok Pesantren Riyadul Quran di Haji Jainal Makmun. Pesertanya itu banyak yang sudah berkeluarga. Dia berangkat dari rumah habis sholat subuh. Sholat subuh, ngajinya habis subuh. Udah anak 5 tapi sampai berhasil ke qiraat sab'ah. Karena itu tadi kesungguhannya sampai kemarin ikut peserta Khotmil Quran qiraat sab'ah. Itu selama 5 tahun beliau itu berangkat dari sholat subuh. Itu udah punya anak 5, istri lagi. Oke. Suaminya tuh ngeliatin dan di bawah nyawer suaminya. Bahkan sambil nangis karena terharu mungkin istrinya sampai berhasil menyelesaikan qiraat sab'ah. Kan semalam itu yang ininya langsung yang nanya soalnya itu langsung daripada Imam Besar Al-Azhar Mesir semalam. Semalam. Jadi pesertanya semalam itu hafaz dan sabah ada 120 peserta. Peserta jamaah kubro semalam ada 6 orang satu jamaah kubro. Itu mempersatukan 7 imam 14 perawi disatukan dalam satu bacaan. Allah. Nah, semalam sekalipun gerimis semangat langsung dari Al-Azhar yang nanyain. Jadi kita jangan pesimis, kita juga harus optimis bahwa kita bisa selagi kita mau berusaha. Misalnya, kita mau udah tua nih. Kalau kita mau berusaha, nggak ada yang nggak mungkin, ya. Nggak ada yang mungkin. Karena mencari ilmu itu kan hukumnya wajib dan mencari ilmu itu tidak ada batasan usia. Kalau kita masih dikasih umur oleh Allah, masih dikategorikan wajib gitu ya. Terkecuali udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru tuh nggak ada perintah wajib buat mencari ilmu. Kalau masih diberikan akal sehat, makan masih enak, ditanya warna duit masih tahu yang 100.000 sama 50.000 berarti masih sehat, itu masih kena hukum wajib gitu ya. Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maksud jangan wa muslimatin, jangan wa muslimatin gitu ya. Jadi itu mencari ilmu itu wajib hukumnya. Setiap wajib di situ fardhatun bermakna mafruḍah, isim fa'il bermakna isim maf'ul. Mencari ilmu diwajibkan kepada seluruh umat Islam, laki-laki muslimin wa muslimatin, dan juga Islam perempuan. Di mana beragama Islam berarti wajib mencari ilmu, belajar ilmu. Ya. Hanya batasannya atau awal mencari ilmu
utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi, itu yang patokannya. Kalau kita belum masuk yang lahat berarti masih kena hukum wajib. Sekalipun tuh semangat orang tua kita, Ustadz Udin, Ustadz Samsudin, subhanallah, semangat terus, pokoknya jos. Beliau itu selalu jos. Jos itu singkatan, jamaah orang soleh soleha. Jadi ngumpulnya kita ngomong soleha, jos. S-nya 2, jamaah orang soleh soleha, jos gitu. Ruginya singkatan ya, jangan salah. Ya, kita kembali ke surat At-Takatsur ya. Ketika kita niat mewasolkan dari bismillah ke ayat pertama, maka huruf hamzahnya dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bir tartib ya, jangan dipanjangin. Bir, jangan lagi. Kalau bir artinya mabok oleh, awas ya, panjangin. Kecuali setelah harokat kasroh ada huruf ya sukun, baru dipanjang. Yang awas mi. Betul Karim gimana mi? Masih panjang. Karim. Kalla sawfa ta'lamun Thumma kalla sawfa ta'lamun. Itu salah, sebenarnya salah pengertian, salah tangkap. Ketika gurunya ngejelasin tahan yang lama, bukan sumnya ditahan, malah maknya yang ditahan. Summa gitu, ada begitu. Itu salah tangkap. Sebenarnya gurunya benar ketika ngejelasin ditahan 2 harokat minimal gitu. Sumnya ketika maknya dia tidur mungkin, ketika maknya maknya kali yang ditahan 2 harokat ya gitu. Makanya summa gitu. Maknya yang panjangin ya. Yang tahan itu atau ditahan 2 harokat minimal di gunahnya, karena hukum tajwidnya gunah lazimah. Setiap mim bertasydid maupun nun bertasydid ditahan karena hukum tajwidnya gunah lazimah. Gunah artinya ditahan, lazimah wajib dibalik, berarti wajib ditahan. Waqfan wa waslan, baik waqaf maupun wasol. Ketika nun bertasydid atau mim bertasydid ditahan, praktek. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, pelan-pelan aja. Kalau kita lagi belajar, nggak usah ngebut ya. Seperti kita belajar motor, baru belajar ngebut nabrak tembok orang. Ya. Kalau nyadar diri kalau masih belajar, nggak usah ngebut. Kalau udah bisa, terserah mau ngebut ngomong ya. Misalnya kalau dibaca Al-Quran itu kan ada 3 cara: hadar, tadwir, tartil. Itu pun tidak boleh keluar daripada aturan tajwid. Jangan mentang-mentang bisa hadar cepatnya mah, cuman acak-acakan. Makronya udah nggak karuan, awas nih jangan dapat
cepatnya doang mas ya. Penting diperhatikan makhraj dan sifatul hurufnya. Alasannya kenapa? Karena makhraj dan sifatul huruf tersebut masuk kepada kategori rukun tajwid. Tuh. Setiap rukun berarti tidak boleh. Coba kalau kita sholat ngurangin rukun, sah apa enggak sholatnya? Tuh, atau kita aja baca Al-Quran kalau pengen benar ngurangin rukun, misalnya rukun Quran atau rukun tajwid berarti bacaannya enggak benar. Makanya diperhatikan penting ya, pelan-pelan saja gitu ya. Karena baca Al-Quran itu harus mengikuti aturan tajwid. Perhatikan makhrajnya, mana makhraj halqi, mana makhraj syafawi, mana makhraj lisan, mana makhraj khuysum. Nah, itu harus kita pahami supaya masuk kepada kategori khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Nah, awas tuh wa 'allama di situ bukan ngajarin orang, bukan ya. Karena kategori wa 'allama di situ itu sebaik-baiknya kalian orang yang man ta'allamal Qur'an, ma afdalukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wa 'allamahu di situ bukan mengajarkan tapi mengamalkan buat diri sendiri. Itu aja. Kita udah bisa mengamalkan masih masuk kategori khairukum. Tuh, ya. Jadi jangan ngajarin orang aja kita. Bacaan Al-Qur'an kita nggak diperhatikan. Tuh, kadang ngajarin orang aja begini harus kasih dia praktek baca jauh daripada aturan tajwid. Makanya yuk yang udah punya anak didik terusin, jangan kendor ya, terusin ajarin, tapi belajarnya jangan berhenti. Mentang-mentang udah jadi ustadz kadang belajarnya berhenti. Nah itu ya, karena belajar itu nggak ada waktu, nggak ada durasi waktu terkecuali kita udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita ulangi